Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan. Dalam ibadah hari ini, Minggu 1 Agustus 2021, kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pada hari Selasa 3 Agustus 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Dalam ibadah ini akan dilakukan juga proses penyerahan anak. Silakan menghubungi sekretariat untuk informasi selengkapnya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 02200958878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 02222360060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjaga imunitas tubuh, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 35 ayat yang ke-23. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Dari mana kekuatan manusia jika bukan dari Tuhan? Ya, kekuatan manusia hanya ada pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya kekuatan manusia sangat terbatas. Kekuatan Tuhanlah yang membangkitkan dan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Bangkit dan berharaplah pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan tidak pernah menunda atau menahan kebaikannya kepada orang yang berseru kepadanya. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kiranya kuasa-Mu membangkitkan kami yang berharap dan mempercayai Engkau yang adalah sumber kekuatan dan pembelaan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi korban yang berkenan kepadamu, Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman yang menjadi kekuatan bagi kami untuk mengalami kebangkitan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari persiapkan hati kita hari ini. Kita mau menyembah Tuhan bersama. Di dalam hadirat Tuhan, kita mau mengalami Tuhan. Pagi hari ini, mari angkat hatimu bagi Tuhan.
sanggup memulihkan kami ya Tuhan. Engkau yang membangkitkan setiap kami itu. Engkau yang membebaskan hidup kami itu. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami, kami sembah Tuhan. kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Righteousness, Lord. Yes.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam awal bulan, hari pertama bulan Agustus 2021 yang kita percaya khususnya bagi bangsa Indonesia untuk merayakan kemerdekaan, merayakan kebebasan, bukan hanya secara lip service tetapi untuk dapat kebebasan, kemerdekaan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam masa pandemi ini yang kita tahu kita mengalami hal-hal yang tidak menentu, tidak mudah sampai hari ini. Dan khususnya di bulan ini yang seharusnya kita mempunyai harapan atau iman bahwa khususnya bagi kota bangsa negara kita ini akan semakin hari semakin membaik. Tetapi kita mengalami hal ini sudah hampir masuk di 1,5 tahun lebih dari awal Maret 2020 dan ini hampir 1,5 tahun yang membuat kita semakin pola pikir ataupun kehidupan sehari-hari kita, interaksi kita tidak normal atau tidak sesuai pada masa lalu yang kita bisa kemana saja tanpa ada batasan, tanpa hambatan, tanpa ada aturan-aturan. Tetapi inilah kenyataan yang kita harus hadapi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di dalam situasi apapun, khususnya gereja MDC Medan mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit ataupun arise atau bangun di dalam situasi yang saya percaya memang belum semakin memberkati ataupun membaik, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh dicengkram oleh ketakutan ataupun kekhawatiran akan COVID ataupun pandemi ini. Tetapi kita harus lepas dari cengkraman ini, kita harus lepas. Maka hari ini saya akan ajak Bapak Ibu Saudara, khususnya tema bulanan di MDC Medan tentang bangkit dan bangun. Dan tema hari ini saya bikin wake up, yaitu bangun untuk menghadapi situasi yang kita alami ini yang tidak mudah, dengan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 yang tentang Gideon. Ada beberapa pernyataan firman Tuhan kepada Gideon yang ditetapkan Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian, Amalek atau orang-orang sebelah timur. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan bahwa cengkraman
orang Midian dan Amalek, cengkraman, ketakutan, kekhawatiran akan COVID-19 itu tidak harus mematikan atau menghambat kreasi kita, tidak harus mematikan atau menghambat aktivitas kita atau ide atau kreativitas kita untuk beraktivitas sehari-hari, bahkan sepanjang minggu ini atau bulan ini, supaya kita dapat mengalami kemenangan sebagaimana Gideon dan umat Israel mengalami cengkraman orang Midian yang kita bisa baca di pasal 6 ayat 1-7 yang sebentar akan saya baca sejenak. Dan sebelumnya mari kita berdoa, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, awal bulan Agustus yang sungguh yang mempunyai harapan bagi kami, yang berharap padamu selama ini di masa-masa susah pandemi ini. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami, sebagaimana Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Mu, khususnya di masa periode Gideon, untuk mereka lepas dari cengkraman orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang sebelah timur. Dan hari ini, awal hari pertama, minggu pertama di Agustus ini, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana Gideon dengan yang Kau panggil, pilih, tetapkan untuk membebaskan umat Israel dari cengkraman orang Midian. Tuhan urapi, Tuhan berkati, tambah hikmat bagi kami semua yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Biarlah sesuai seturut rencana, kehendak dan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Dan sebelum saya baca pasal 6 ayat 1-7, ada beberapa pernyataan firman Tuhan kepada Gideon yang ditetapkan Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian dan Amalek atau orang-orang sebelah timur. Dan dikatakan di pasal 7 ayat 9, firman Tuhan katakan kepada Gideon, bangunlah, arise, wake up, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Dan dikatakan di ayat selanjutnya 15, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Bahkan dipertegas oleh malaikat Tuhan yang tercatat di Hakim-Hakim 6 ayat 12 yang menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau hai Gideon, ya pahlawan yang gagah berani. Tetapi karena cengkraman orang Midian yang sebentar akan saya baca pasal 6 ayat 1-7 membuat Gideon tidak bisa respons seketika atau tidak bisa mengambil keputusan seketika. Kenapa? Karena cengkraman selama 7 tahun mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi cara pandang, dan mempengaruhi juga respon Gideon untuk menerima panggilan Tuhan ini. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, saya akan baca dari pasal 6 ayat 1-7 dikatakan bahwa Gideon diangkat menjadi hakim atau menjadi pemimpin umat Israel. Ayat 1 mulai, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena ketakutan, kekhawatiran orang Israel pada orang Midian. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Dan orang-orangnya, yaitu orang-orang Midian, Amalek, dan orang sebelah timur, unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian datang ke negeri, yaitu ke tempat umat Israel untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu.
bersyukur, yaitu lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hal ini membuat seluruh umat Israel, bukan hanya Gideon, seluruh umat Israel yang tiba-tiba mendapat panggilan Tuhan, karena berserulah umat Israel kepada Tuhan karena kemelaratan mereka. Dan sikap hati Gideon waktu menerima panggilan Tuhan ini, dia bukan hanya mengalami bangkit atau bangun, tetapi dia mengalami yang namanya perlu perbantahan halus, atau responnya tidak seketika menerima apa yang malaikat Tuhan katakan kepada dia. Kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13 dikatakan Gideon kepada malaikat Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jadi Gideon, pola pikirnya, cara pandangnya dipengaruhi oleh setiap permasalahan yang selama 7 tahun yang mereka alami. Dan mereka mengalami kemelaratan, mengalami kesusahan, dan sampai membuat mereka tidak begitu percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka melalui dia. Yang dia bahkan katakan di ayat 15 bahwa dia adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, yaitu anaknya Yusuf, ada 2 yaitu Manasye dan Efraim. Manasye tidak mendapat hak penuh, masih separuh karena harus bagi dengan Efraim. Dan bahkan dia katakan, saya paling muda, kata Gideon, di antara kaum keluargaku. Jadi artinya saya ini tidak layak, tidak mampu, dan tidak seharusnya sanggup memimpin umat Israel lepas dari cengkraman orang Midian. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, memang kepemimpinan Musa dan Yosua sudah berakhir, dan sekaliber Musa ataupun sehebat Yosua itu mempengaruhi umat Israel. Jadi sampai Deborah, kepemimpinan Deborah dan Barak mempengaruhi umat Israel, tidak ada pemimpin selama 7 tahun. Dan mereka mengikuti nasihat Bileam, yaitu campur kawin aduk terjadi. Dan terjadilah penyembahan berhala, dan terjadilah penyembahan Baal atau Allah orang Amori, terjadilah penyembahan ilah-ilah yang jahat di mata Tuhan. Seharusnya pola pikir Gideon tidak menyalahkan Tuhan. Kita lihat tadi dibaca sejenak lagi di Gideon Hakim-Hakim 6 yang dikatakan bahwa Gideon kepada malaikat Tuhan bahwa ini adalah kesalahan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menyelamatkan umat Israel dari Mesir, bahkan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dia dengar dari nenek moyangnya, bahwa Tuhan bisa membelah laut, Tuhan bisa membawa mereka keluar daripada Mesir, membuat orang Mesir belas kasihan, menyerahkan emas perak, bahkan seluruh supporting kepada umat Israel untuk keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan. Tuhan membuat kasut mereka 40 tahun tidak rusak. Tuhan membuat tiang awan, tiang api menjaga, melindungi. Tuhan memberikan mana daging. Gideon mendengarkan cerita nenek moyangnya bahwa Tuhan itu Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, menuntut umat Israel keluar dari Mesir. Kenapa sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian? Pola inilah pola pikir dan yang terkukung oleh selama 7 tahun. Cengkraman orang Midian yang mempengaruhi pola pikir Gideon yang selama 7 tahun ini membuat tidak serta-merta instan seketika Gideon menerima panggilan dan penetapan yang dari Tuhan. Karena dia mengalami, umat Israel khususnya mengalami melarat 7 tahun lamanya. Tidak ada panen yang tadi kita sudah baca. Bahan makanan tidak ada. Domba lembu keledai juga tidak ada. Bahkan mereka saking takutnya tidak tinggal di kota atau inti kota ataupun di daratan yang seharusnya untuk tempat tinggal. Maka mereka bahkan saking ketakutan, saking khawatir cemas, mereka membuat
tempat tinggal atau tempat pelindungan di pegunungannya ini gua-gua dan kubu-kubu. Karena mereka asal mau panen, asal mau menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dengan orang-orang sebelah timur memusnahkan mereka dan membuat mereka melarat selama 7 tahun. Menurut saya sangat-sangat menderita. 7 hari aja sudah sangat menderita, apalagi 7 tahun. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, tetapi bersyukur satu hal. Di dalam keadaan melarat, umat Israel masih ingat Tuhan. Umat Israel berseru kepada Tuhan yang kita bisa baca di Hakim-Hakim ayat pasal 6 ayat 6b sampai 7. Dikatakan mereka masih ingat Tuhan dan mereka berseru kepada Tuhan. Berseluruh orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan kirim nabinya dan Tuhan menetapkan Gideon untuk membawa umat Israel keluar dari cengkraman orang Midian. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya orang Midian adalah sanak saudara yang tidak jauh daripada umat Israel. Kita bisa baca di Kejadian 25 ayat 2. Midian adalah keturunan Abraham dari istrinya yang bernama Ketura. Setelah kematian Sarah, Abraham mengambil satu perempuan yang namanya Ketura dan menghasilkan salah satu keturunan yang namanya Midian. Amalek adalah keturunan dari Elifas. Elifas ini adalah anak sulung Esau. Artinya Elifas adalah cicitnya dari Abraham. Berarti Amalek adalah buyut atau apa namanya bahasa Indonesia adalah anak atau cucu dari cicitnya. Jadi semua masih keturunan Abraham. Bisa kita baca di Kejadian 36 ayat 15 sampai 16. Orang-orang dari sebelah timur. Saya merenungkan orang-orang dari sebelah timur, siapa orangnya. Akhirnya diketemukan di Kejadian 25 ayat 6. Keturunan Abraham dari gundik-gundiknya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, seharusnya mereka percaya kepada Tuhan, seharusnya mereka setia kepada Tuhan, tidak mengalami hal ini, khususnya selama 7 tahun. Sampai pola pikir Gideon, umat Israel yang terkukung selama 7 tahun, terperangkap selama 7 tahun, perlu satu pembaharuan, renewal, pembaharuan untuk pola pikir umat Israel atau khususnya Gideon yang sudah Tuhan panggil, pilih, tetapkan untuk selaras sesuai dengan kebenaran atau perintah firman Tuhan. Perlu pembaharuan sebelum menuju peperangan untuk mengalami kemenangan. Pola pikir kita yang khususnya Tuhan sudah panggil, pilih, percayakan untuk melayani Dia melalui gereja MDC Medan, perlu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Gideon perlu pembaharuan untuk selaras sesuai kebenaran firman Tuhan, perintah firman Tuhan. Bahkan dapat dibuktikan dengan keajaiban pembuktian yang dari Tuhan. Di Hakim-Hakim 6 ayat 20 sampai 21 dikatakan yang disediakan oleh Gideon sendiri kepada malaikat Tuhan daging dan roti yang tidak beragi, yang disantap malaikat Tuhan dengan api, tongkatnya mengeluarkan api, dan daging dan roti itu disantap. Pembuktian kedua, keajaiban kedua, permintaan dari Gideon kepada malaikat Tuhan, guntingan bulu domba berembun, tapi tanahnya kering. Itu sudah dibuktikan. Bahkan di keajaiban ketiga, di permintaan sesuai Gideon kepada malaikat Tuhan, guntingan bulu domba kering, tanahnya berembun. Dan pola pikir Gideon selaras dengan sesuai perintah firman Tuhan setelah mengalami keajaiban ini, pembuktian keajaiban ini, dan membuat Gideon melakukan hal yang benar, yaitu di Hakim-Hakim ayat 7, pasal 7 ayat 1 yang saya akan baca sejenak, bahwa adapun Yerubbaal, itulah Gideon, salah satu namanya, nickname-nya,
bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Saudara Bapak Ibu terkasih, Gideon bangun pagi-pagi menunjukkan kualitas. Gideon adalah pemimpin yang tepat, yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Bangun pagi-pagi adalah caranya Tuhan untuk berkomunikasi, bersekutu dengan kita. Seringkali kita kenapa tidak bisa bangun pagi-pagi, mungkin terlalu capek, terlalu khawatir. Tetapi jika Tuhan sudah datang, panggil, pilih, tetapkan kita, kita juga harus sungguh-sungguh berkomitmen sebagaimana Gideon tunjukkan hal itu. Dia menunjukkan kualitas sebagai pemimpin yang layak untuk memimpin umat Israel keluar dari cengkraman orang Midian. Dia bangun pagi-pagi menunjukkan bahwa dia layak memimpin umat Israel. Ini salah satu respon ataupun sifat karakter yang menurut saya sangat elegan dan sangat excellent. Sebagaimana juga Tuhan sudah panggil kita melayani dia, memimpin jemaat umatnya, kita harus bangun pagi-pagi untuk mendengarkan suara Tuhan sebagaimana Nabi Yesaya katakan bahwa dia bangun pagi-pagi untuk mendengarkan suara Tuhan supaya arahan, pimpinan, dan tuntunan Tuhan untuk setiap hari bagi kita dan bagi seluruh jemaat umat Tuhan, apa-apa saja yang perlu kita lakukan sepanjang hari, sepanjang minggu, kita perlu suara Tuhan. Gideon lakukan yang benar. Tetapi bukan caranya Gideon untuk melakukan dan mengumpulkan tentara untuk melawan Midian. Tetapi caranya Tuhan. Gideon mengumpulkan 22.000 yang pulang, tinggal 10.000 orang, artinya 32.000 orang yang mau mengikuti Gideon berperang melawan orang Midian. Tetapi itu bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan, singkat cerita kita baca di Hakim-Hakim 7 ayat 4-7, terpilihlah 300 orang dari 32.000 orang. Tidak sampai di bawah 1%. Memang saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan, sering caranya Tuhan tidak masuk akal. Sering caranya Tuhan tidak sesuai logika kita. Tetapi Gideon mau belajar patuh, tetapi Gideon mau belajar merendahkan hati untuk taat perintah Tuhan, taat kehendak Tuhan, taat caranya, strategi Tuhan. Bahkan diberikan senjata, bukan senjata modern atau senjata yang lebih hebat dari orang Midian, ataupun orang Amalek, ataupun orang sebelah timur. Senjatanya hanya sangkakala, buyung kosong yang kita tahu buyung untuk mengambil air, sulu atau obor atau pelita. Yang menurut saya tidak akan bisa mengalahkan orang Midian yang berpedang. Yang bahkan dikatakan di Hakim-Hakim 7 ayat 12, seperti belalang banyaknya. Bahkan unta mereka tidak terhitung, tentara mereka seperti pasir di tepi laut banyaknya. Tetapi saudara Bapak Ibu yang terkasih, Gideon mau patuh, Gideon mau taat. Biarpun tidak logika, dia mau caranya Tuhan, kehendak Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari cengkraman orang Midian. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di dalam proses menuju kemenangan, seringkali kita mengalami ketidaksabaran. Seringkali kita mengalami ingin instan. Seperti umat Israel menuju tanah Kanaan, ingin instan mencapai tujuan. Memang semua orang menginginkan instan untuk diberkati, untuk berhasil, untuk beruntung, untuk berlimpah. Tetapi caranya Tuhan adalah yang paling sempurna. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar. Mulai hari ini mungkin selama ini engkau seringkali melakukan aktivitas tidak sesuai caranya Tuhan. Mulai hari ini, minta pengampunan, rendahkan hati saudara Bapak Ibu yang terkasih untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan? Caramu Tuhan,
di dalam kehidupan kami. Memang tidak enak untuk menantikan hasil kemenangan itu. Tetapi di dalam proses Tuhan akan beri kekuatan, Tuhan akan buka jalan keluar. Tuhan akan memberi kita sanggup, kesabaran, dan Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hal itu. Mari kita lihat ada 2 ayat yang perbandingan saya akan baca sejenak di Hakim-Hakim 8 ayat 4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia, dan ketika ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Ini saya mau nyatakan mereka masih lelah karena sudah mengalahkan yang Raja Oreb dan Jiib atau Jeb kalau bahasa instannya. Raja Media mereka sudah kalahkan, mengalami capek lelah. Tapi ada satu pernyataan dari ayat ini. Gideon dan ke-300 orang yang bersama, artinya tidak ada satupun celaka, tidak ada satupun yang mengalami kematian ataupun luka, hanya mengalami lelah saja dan dapat mengejar raja yang lain lagi yang namanya Jeba dan Salmuna. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, 300 orang mengalahkan 135.000 orang yang saya akan baca di Hakim-Hakim 8 ayat 10. Hakim-Hakim 8 ayat 10, sementara itu Jeba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya yang masih hidup, yaitu tentara musuh masih 15.000, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Saya mau perbandingkan 2 ayat ini bagi saudara Bapak Ibu yang terkasih untuk renungkan sejenak bahwa Jeba dan Salmuna mempunyai pengawal atau tentara prajurit yang sanggup berperang bagi dia sebanyak 135.000 orang untuk melawan 300 orang dengan Gideon. Tapi mereka mengalami kekalahan. Artinya Gideon biarpun dengan ke-300 orang, tetapi pernyataan Tuhan Allah Maha Besar yang bersama Gideon dengan ke-300 orang, itulah yang membuat Gideon dengan ke-300 orang dapat mengalahkan musuhnya, Oreb dan Jib maupun Jeba dan Salmuna, yang tanpa pernyataan Tuhan. Dan saya mau katakan sebagaimana firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 1 yang dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, intinya Gideon mau kerja sama dengan Tuhan, dia mau bangkit, dia mau dipakai Tuhan, dia mau renewal, dibaharui oleh pola pikir yang dari kebenaran firman Tuhan. Dia mau taat patuh caranya Tuhan, dan dia mau melibatkan Tuhan di dalam peperangan ini. Dan terjadilah mujizat keajaiban yang mereka mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebagai nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, semuanya sia-sia membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga. Saudara Bapak Ibu terkasih, intinya kita mau bangkit melakukan kehendak Tuhan. Kita mau bangkit untuk patuh kepada Tuhan. Kita mau bangkit, mau bangun untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan penuh ketaatan, kepatuhan, dengan penuh kerendahan hati, penuh kesetiaan, penuh dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Memang tidak sesuai logika, memang tidak masuk akal, tetapi itulah yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang suka membuat mujizat keajaiban, yang suka membuat hal-hal yang tidak masuk akal. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membuat mujizat, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang maha sanggup, Tuhan yang maha mampu, Tuhan yang maha mampu, maha kuat, maha hebat, maha luar biasa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari di dalam masa pandemi, saya percaya
Memang banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Banyak hal yang membuat kita cemas. Banyak hal yang membuat kita minder ataupun tidak tahu apa yang harus kita kerjakan setiap hari. Hari ini, datanglah kepada Tuhan yang sudah panggil pilih engkau. Yang sudah tetapkan engkau. Jangan mundur. Jangan hilang. Kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepada panggilannya yang Tuhan sudah berikan. Bangkit, mari bangkit, bangun dari ketakutanmu. Mari bangkit, bangun dari kekhawatiranmu. Mari bangkit dan bangun dari kecemasanmu. Serahkan kepada Yesus apa yang kau gumurkan. Mari bangkit, bangun dari keterikatan, kebelenggu. Yang mungkin putus asa, sakit hati, yang mungkin kecewa. Mari bangkit, bangun, serahkan pada Yesus. Yang mungkin mengalami pergumulan kesehatan, mari bangun, bangkit, serahkan penyakitmu kepada Yesus yang sudah menanggung di kayu salib 2000 tahun lalu. Mari kita bangun, bangkit, yang mungkin mengalami pacekik, kekeringan. Mari bangkit kepada Tuhan, serahkan, katakan kepada Tuhan, Tuhan ini kesusahanku, Tuhan ini kelemahan, Tuhan ini pergumulan, Tuhan ini utang-utangku, Tuhan ini pacekikku, kekeringanku. Mari serahkan pada Yesus. Bangkit, bangun, serahkan pada Yesus. Percaya firman-Nya. Di Mazmur 23, dia gembala yang baik, gembala yang agung. Yang katakan engkau tidak akan kekurangan. Dia akan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih. Sebelum saya mengakhiri penyampaian firman hari ini, saya mau kita baca sejenak untuk di Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai 23. Dikatakan bahwa umat Israel bahkan menyetujui Gideon untuk memimpin mereka, memerintah mereka sebagai pemimpin, sebagai hakim, sebagai raja. Tapi jawaban Gideon di ayat 23, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Hati yang murni, motivasi benar di dalam menuju memperoleh kemenangan itu sangat penting. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, jika engkau sudah mengalami kemenangan yang Tuhan berikan, biarlah semua kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pernah sedikit pun menyimpang ataupun lalai ataupun tinggi hati. Biarlah semua kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, saya ada beberapa tips. Biarlah pertama, persiapkan diri semaksimal untuk melekat kepada Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, biarlah sekali lagi saya katakan, persiapkan diri semaksimal mungkin untuk melekat kepada Tuhan dengan bantuan Roh Allah. Kedua, bangunlah pagi-pagi untuk bersekutu mendengarkan suara Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini engkau akan mengalami kemenangan. Biar di masa COVID ini engkau akan mengalami kesehatan prima, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita dan kelimpahan. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita berdoa untuk mengadakan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus mendatangkan kebaikan, berkat bagi Bapak, saudara, Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sebentar kami mengadakan perjamuan kudus. Biarlah perkenan-Mu penuh atas kami masing-masing yang di rumah, dimanapun, seluruh jemaat umat-Mu. Biarlah perjamuan kudus mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat, kesehatan prima, mendatangkan Tuhan sukacita bagi seluruh umat-Mu yang hari ini mengadakan perjamuan kudus. Mari kekasih jiwa Tuhan, jemaat terkasih, angkatlah tangan-Mu dengan roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari meminum dalam namanya. Mari kita ucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, luar biasa baik. Biarlah Tuhan, kami sudah adakan perjamuan kudus berkenan penuh atas kami semua, memberkati kami semua, satu persatu tidak ada satu pun terlewatkan. Biarlah berkat besar melimpah bagi kami semua, dengan kenyang panjang kesehatan prima, perlindungan sempurna di dalam nama Yesus. Karena Engkau sudah mati bagi kami, dan tubuhmu tercabik bagi kami, dan darahmu tercurah bagi kami untuk kami peroleh hidup kekal di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan di pagi siang hari ini perjamuan kudus mendatangkan berkat besar bagi seluruh jemaat-Mu dan hamba-Mu yang sudah mengadakannya. Dalam nama Yesus yang sudah adakan, katakan amin.
Haleluya, saudara Bapak Ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Mari kita ucap syukur oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah engkau bangun bangkit. Selama ini mungkin terlalu khawatir ataupun cemas, tetapi hari ini engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, semakin diperkuat, diperteguh, dan semakin diberkati di dalam nama Yesus. Mari kekasih jiwa Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat besar di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang memampukan engkau hidup melekat kepada Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari dengan wajahnya, menjauhkan engkau dari kecelakaan malapetaka, melindungi engkau keluar masuk, engkau semua dijaga, dipelihara seperti biji mata, dan Dia beri terbaik dengan anugerahnya sempurna senantiasa selamanya. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus yang terima berkat katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.